Assalamualaikum Bu Pit. Waalaikumsalam, Mas Bu Yati. Bisa mengganggu waktunya sebentar Bu? Ya nggak apa-apa nih, ini juga lagi waktu senggang. Oke, apa nih? Terima kasih Bu ya atas waktunya hari ini. Saya gini Bu, saya ingin berdiskusi nih sedikit dengan Ibu. Nah ya boleh, yuk diskusi tentang apa coba? Begini Bu, saya ada permasalahan ini. Kebetulan minggu depan itu sekolah saya akan melakukan penilaian akreditasi nih Bu. Nah di sekolah itu saya ditunjuk untuk sebelum melakukan supervisi kelas, jadi yang akan dinilai langsung oleh pihak asesor. Nah ini yang membuat saya ada rasa kekhawatiran nih Bu, tidak bisa menampilkan yang terbaik. Baik, Ibu kenapa merasa khawatir nih untuk menghadapi supervisi tersebut? Nah ya itu tadi sih, saya tuh merasa khawatir tidak bisa memberikan yang terbaik nanti nih. Takutnya nih apalagi penilaian sekolah ya, kalau masih supervisi biasa sih masih enjoy, tapi ini untuk sekolah jadi saya memiliki rasanya ada beban gitu Bu, takut tidak bisa memberikan yang terbaik. Jadi tidak bisa memberikan yang terbaik. Menurut Ibu, cara mengajar yang baik itu seperti apa? Cara mengajar yang baik itu seperti apa ya, dimana kelas itu jadi menyenangkan, kemudian semua peserta didiknya itu menjadi aktif, kemudian juga dimana apa yang saya sampaikan itu peserta didik saya nanti dapat memahaminya dengan baik. Baik, kalau begitu menurut Bu Yanti, bagaimana sih gambaran kelas yang aktif itu? Kelas yang aktif itu dimana semua peserta didiknya itu nanti ikut berperan aktif nih Bu ya. Tidak ada yang diam, maksudnya tidak ada yang hanya mendengarkan, tapi mereka tuh berpartisipasi semuanya aktif, jadi sehingga kelas itu jadi hidup. Jadi Ibu ingin peserta didik itu nantinya aktif dan kelas itu akan hidup sehingga pembelajaran akan mudah untuk dipahami sama mereka. Nah, supaya peserta didik Ibu itu bisa termotivasi dan aktif, menurut Ibu kira-kira apa yang akan dilakukan? Yang akan saya lakukan, yang pertama mungkin di awal pembelajaran saya akan menerapkan suatu permainan ya berupa ice breaking, dimana itu nanti bisa memicu motivasi peserta didik saya kali ya, sehingga mereka merasa bersemangat gitu. Dan saya juga akan mempersiapkan kondisi kelas saya seperti itu untuk peserta didik saya supaya mereka siap untuk mengikuti pembelajaran hari itu. Ya, bagus sekali itu Bu, ice breaking ya. Jadi peserta didik kita semangatnya bisa muncul. Setelah melakukan ice breaking dan memastikan semua peserta didik siap, kira-kira apa lagi nih yang akan dilakukan? Mungkin saya perlu sebuah perencanaan Bu ya, yaitu merencanakan pembelajaran yang baik di dalam kelas ya. Mungkin saya juga bisa melakukan pembuatan RPP kali itu ya. Ya, jadi Ibu akan melakukan ice breaking di awal pembelajaran dan menuangkan semua itu dalam rencana pembelajaran RPP ya. Apakah Ibu mengalami kendala nih dalam perencanaan yang sudah kita bicarakan tadi? Iya sih Bu, saya masih merasa bingung nih untuk memilih strategi apa nih yang cocok untuk membangkitkan motivasi peserta didik itu, sehingga nanti kelas saya bisa jadi menyenangkan. Jadi Ibu bingung nih memilih strategi yang tepat saat penilaian untuk supervisi nanti. Jadi kira-kira nih Bu, kan banyak nih strategi yang kita punya nih dalam pembelajaran. Kira-kira tadi kita strategi apa yang paling tepat untuk kelas Ibu nantinya nih dengan karakteristik peserta didiknya supaya siswa tersebut lebih aktif dan termotivasi ya, kira-kira? Saya sih punya rencana menggunakan strategi itu discover learning Ibu ya, dimana di dalam pembelajarannya nanti itu saya akan melakukan berdiskusi, kemudian saya juga akan melakukan tanya jawab dan juga menerapkan suatu praktikum gitu. Nah jadi siswa saya nanti semuanya bisa bersemangat untuk mengikuti pembelajaran tersebut, dan juga saya berencana sih untuk memasukkan atau menambahkan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu. Wah, sangat bagus itu Bu, perencanaan pembelajaran seperti itu. Kira-kira kapan nih bisa Ibu memulainya? Karena waktu akreditasi itu sebentar lagi dan minggu depan, berarti saya mungkin harus memulainya nanti malam Bu ya. Saya harus membuat sebuah perencanaan itu.
Oh, jadi secepatnya Bu Iya. ya. Nah kira-kira nih siapa yang bisa membantu Ibu dalam pelaksanaan dan perencanaan nanti? Saya pikir yang bisa membantu saya adalah teman sejawat saya ya, yang sama-sama Bu Jessica, yang bisa membantu saya untuk membuat perencanaan itu. Itu ada sih teman saya bernama Bu Camelia. Saya akan minta bantuan dia. Ya, ya, oke, kalau gitu kira-kira apa nih yang bisa kita simpulkan nih dari diskusi kita pada pagi hari ini? Saya bisa menyimpulkan bahwa saya ini sudah jelas nih tujuan saya ini apa. Terima kasih Ibu ya, dari pertemuan kita hari ini saya merasa sedikit lega, tahu nih apa yang saya akan lakukan. Jadi nanti malam saya akan berusaha untuk membuat perencanaan itu, dan juga saya akan menyiapkan semua yang saya butuhkan baik dari bahan ajar dan RPP-nya nanti. Saya berharap sih dengan pertemuan kita hari ini, maksudnya nanti saya bisa melakukannya dengan terbaik. Seperti itu. Amin deh, mudah-mudahan bisa ya Bu ya, nggak ada khawatir lagi, Iya, kemudian benar. bisa melakukan perencanaan dan nanti aksinya di kelas itu akan baik. Mudah-mudahan Bu ya, kita sama-sama berusaha. Baik, tapi saya juga menunggu nih kabar berikutnya setelah dilakukannya penilaian nanti, bisa nanti berbagi cerita. Ya siap Ibu, nanti saya akan kabar kembali ketika saya sudah melakukan aksinya di kelas nanti ya. Dan saya sangat berharap sekali semoga saya bisa melakukan yang terbaik untuk sekolah Amin. saya. Baik Ibu Pit, saya rasa mungkin waktu kita sudah ini ya, karena iya. bel sudah berbunyi waktu masuk kelas. Terima kasih banyak Bu Pit atas waktunya hari ini, dan benar-benar sungguh sangat membantu saya. Ya sama-sama Bu Yati, sukses ya. Terima kasih, saya izin Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yati. Waalaikumsalam Bu Pit, silakan masuk. Tuh, kelihatannya hari ini agak berbeda nih. Ada apa nih? Jadi saya bingung sekali. Kira-kira saya mengganggu waktu itu nggak ya pagi hari ini? Kebetulan saya ada waktunya, nggak ada kegiatan. Ada apa nih? Mau apa yang bisa saya bantu? Jadi saya itu sekarang dapat kabar nih dari siswa magang saya yang ada di Sumatera Barat. Jadi ada permasalahan sedikit di sana. Jadi teman-teman di sini menyarankan bahwa saya harus segera monitoring ke Sumatera Barat Bu. Tetapi saya juga pekerjaan saya juga di sini sedang banyak Bu. Dan itu dituntut ada waktunya, tidak ada deadline-nya. Jadi Ibu Pit sekarang ini melalui merasa dilema ya antara kegiatan siswa kita yang ada di Sumatera Barat itu ada terkendala, sehingga Ibu akan memonitoring di sana. Dengan satu sisi Ibu harus tetap di sini dengan tugas-tugas yang lain ya. Baik. Jadi kira-kira mana nih Bu ya yang lebih urgent antara memonitoring siswa di sana dengan tugas yang ada di sini sekarang? Kalau bicara urgent Bu, sepertinya tugasnya di sini Bu, karena tugasnya di sini itu dibatasi waktu, sehingga saya harus segera gitu mengerjakannya, ada deadline-nya, dan itu sudah dekat sekali Bu. Oke, jadi urgent yang di sini ya, yang memang punya deadline waktu yang harus diselesaikan. Jadi kira-kira Ibu Pit untuk memonitoring siswa Ibu yang di Sumatera Barat itu kira-kira apa sih? Ada nggak ya yang bisa Ibu lakukan gitu, nah, cara lain gitu untuk memonitoring mereka tanpa harus Ibu berangkat ke sana? Mungkin Bu, caranya dengan online sepertinya Bu. Bagus itu, kalau dengan online berarti kita tetap bisa memonitoring, tapi kita tetap bisa berada di sini ya, Iya. menyelesaikan yang lain. Nah, langkahnya seperti apa tuh Bu ya? Jadi kalau dengan online itu bisa saja via Zoom kali Bu ya, atau saya buka Meet nanti. Jadi monitoringnya dilakukan secara online dan saya tetap berada di sini. Oke, baik sekali tuh Bu. Jadi saya pikir ketika Ibu memonitoring nanti semua bisa berjalan dengan baik Bu ya. Jadi yang di sini juga bisa terlaksana dengan baik. Nah, kira-kira Ibu kapan ya waktunya itu merencanakan atau dengan langkah yang Ibu akan ambil sebelum melakukan monitoring itu sendiri? Saya akan melakukan perencanaan mungkin Bu ya. Itu mungkin saya akan lakukan adalah menghubungi pihak industri, pihak ini. Saya akan koordinasi
kondisikan di sana Bu, sehingga monitoring nanti mungkin akan lebih Dengan baik ya. Bagus sekali itu Bu. Jadi perencanaannya yaitu dengan melakukan koordinasi dulu dengan pihak di sana. Baik Ibu, kira-kira itu kapan Ibu akan laksanakan itu? Ya kalau secara online mungkin akan saya mulai besok Bu. Bagus itu berarti kita sudah secara lebih cepat lebih baik ya. Jadi sudah merencanakan besok. Ada nggak yang bisa membantu Ibu untuk melakukan kegiatan ini? Ada sih Bu di tim kejuruan saya, Ibu Anggun. Jadi nanti beliau bisa membantu saya untuk perencanaan dan juga nanti pelaksanaan ketika monitoring. Oke. Jadi sudah menemukan ya, sudah ada perasaan sudah dapat langkah apa yang akan diambil. Jadi kira-kira dari pertemuan kita hari ini, Ibu Pit, atau merasa ada kendala nggak di sini? Dalam pelaksanaan. Kalau kendala waktu Bu. Waktu mungkin saya tidak bisa melakukan di pagi hari sampai siang karena juga ada tugas di sekolah Bu. Jadi mungkin itu waktunya di sore hari saja. Jadi tetap lewat perencanaan ya? Iya, perencanaan di sore hari. Baik. Baik Bu Pit, mungkin dari pertemuan kita hari ini kira-kira apa ya yang bisa kita simpulkan? Jadi kesimpulannya saya akan tetap melakukan dua kegiatan yang berbeda Bu. Saya akan melakukan monitoring dan juga melaksanakan tugas saya di sekolah. Kalau untuk monitoring saya akan melakukannya dengan cara online, tetapi untuk tugas sekolah karena juga memang dikejar deadline itu akan dilakukan di pagi hari, jadi monitoringnya nanti di sore hari melalui via Zoom atau Zoom. Oke, baik sekali Bu ya. Jadi semuanya bisa terlaksana dengan baik ya. Yang sesuai kita yang disumbat juga bisa teratasi, kemudian kerjaan kita juga bisa terlaksana dengan baik. Jadi ini akan dilakukan secara secepatnya Bu ya. Nah, kira-kira kapan itu nanti atau seperti apa? Akan dilaksanakan besok itu. Besok sore akan saya lakukan monitoring terhadap peserta. Selamat Ibu ya. Semoga apa yang nanti Ibu laksanakan itu benar-benar bisa teratasi semuanya. Jadi siswa kita di sana juga bisa teratasi, kerjaan Ibu juga di sini bisa teratasi. Amin. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Saya juga jadi tidak kebingungan lagi nih Bu atas diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bu untuk waktunya. Maaf untuk sudah mengganggu nih. Tidak Ibu, sama-sama kok. Baik, saya sama-sama ya. Semoga sukses ya Ibu ke depannya. Nanti akan saya laporkan lagi nih Bu. Saya tunggu ya nanti informasi terbaiknya. Terima kasih Ibu. Ini juga Ibu sepertinya ada juga jadwal berikutnya ya. Terima kasih atas masukannya Ibu ya. Terima kasih.